105 Raw FM Your Lifestyle masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang Sidimpuan. Iya, rekan Raw, masih bareng Sri di sore hari ini dan sekarang sudah menunjukkan di formasi pukul 17 di menit ke-12 ya rekan Raw. Nah, seperti biasa juga, setiap sore itu selalu dihadirkan acara Mutiara Ramadan. Nah, pastinya dengan tema-tema yang menarik untuk menambah ilmu agama kita. Dan jangan lupa untuk bergabung di live Instagram kita di @rawfm Padang Sidimpuan. Kamu juga bisa menanyakan perihal pertanyaan kamu seputar tema kita, yaitu menggapai derajat takwa di bulan Ramadan. Nah, di studio Raw FM sudah hadir narasumber kita, ada Al-Ustadz Ridwan Harun Harahap, SPDI. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana nih kabarnya hari ini, Ustadz? Alhamdulillah, sehat walafiat. Oke, soalnya itu yang selalu kita harapkan ya Ustadz, selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, tema kita pada edisi 1 Mei 2021 ini yaitu menggapai derajat takwa di bulan Ramadan. Iya, betul. Oke, nah kepada Ustadz kita persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'd. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita rahmatnya, yang masih memberikan kita rezeki, umur, sehingga kita masih dapat bersua kembali di acara Mutiara Ramadan Raw FM pada tahun 2021 ini. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan ke ruh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau adalah contoh terbaik bagi umat manusia, suri tauladan terbaik bagi kita, sehingga segala kehidupan beliau merupakan contoh yang sangat baik kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, sebagai umat Nabi, sepantasnya lah kita memperbanyak salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena nantinya dengan salawat-salawat yang kita sampaikan kepada Nabi kita tersebut akan menjadi penolong, akan menjadi pemberi syafaat bagi kita, di mana pada saat itu tidak ada yang dapat memberikan syafaat kecuali baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik rekan Raw FM di mana saja pun Anda berada, pada kesempatan ini yang menjadi materi kajian kita adalah menggapai derajat takwa di bulan Ramadan. Sebagaimana telah kita ketahui bersama, yang merupakan ayat Al-Quran yang sangat kita hafal, yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu puasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Sesuai dengan tema yang kami angkat pada kesempatan ini, di mana tujuan daripada ibadah puasa itu adalah untuk mencapai derajat takwa.
Lalu bagaimanakah yang dimaksud dengan takwa dalam ayat ini? Di awal Allah mengatakan, Allah memanggil orang-orang yang beriman supaya melaksanakan ibadah puasa, yang mana nanti ibadah puasa yang dia laksanakan tersebut maka akan membawanya kepada derajat takwa. Karena itulah inti daripada firman Allah ini, supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan banyak lagi ayat-ayat yang menyampaikan kepada kita, di mana yang Allah pandang dalam setiap orang atau manusia hanya dari segi ketakwaan. Allah tidak memandang dari segi kekayaannya. Allah tidak memandang dari segi profesinya. Meskipun dia seorang ustadz, ataupun mungkin dia dikenal orang di kampung itu sebagai alim ulama, tokoh masyarakat, tetapi yang menjadi tolak ukur bagi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ketakwaannya sendiri. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Melalui ayat ini Allah menjelaskan kepada kita, wahai manusia, artinya Allah menyerukan kepada seluruh manusia, inna khalaqnakum, sesungguhnya kami menciptakan kamu, min dzakarin wa untha, dari golongan laki-laki dan perempuan, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan kami ciptakan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, lita'arafu, untuk saling kenal mengenal, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu adalah orang-orang yang paling takwa. Para pendengar Raw FM di mana saja pun Anda berada, jadi sudah sangat jelas sekali bahwasanya yang diajarkan kepada kita orang-orang Islam, yang kita cari dalam kehidupan ini adalah untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka pada bulan Ramadan, di bulan inilah momen yang paling pas untuk kita untuk mencapai derajat takwa tersebut. Karena di dalam bulan Ramadan ini hal-hal yang negatif sangat sedikit sekali. Kita dididik di dalam bulan suci Ramadan ini. Kita dilatih di dalam bulan suci Ramadan ini. Kita ditarbiyah di bulan Ramadan ini untuk meninggalkan segala sesuatu hal-hal yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan yang maksiat, bahkan yang halal saja pun pada saat bulan suci Ramadan atau di siang hari kita dilarang untuk melaksanakannya, seperti makan dan minum. Baik pendengar Raw FM di mana saja pun Anda berada. Kemudian di dalam menggapai derajat takwa ini banyak tentunya pertanyaan-pertanyaan yang harus kita lemparkan dalam hal takwa ini. Karena siapakah diantaranya yang termasuk orang-orang yang bertakwa itu? Bagaimanakah orang-orang yang sudah tergolong dengan orang-orang yang bertakwa? Tentunya ini juga banyak dijelaskan Allah melalui ayat-ayat Al-Quran. Di antaranya dalam surah Al-Baqarah ayat 2-4, ada di surah Ali Imran ayat 133 sampai 136, dan masih banyak lagi ayat-ayat Allah yang menjelaskan di antaranya tanda-tanda orang-orang yang bertakwa itu. Misalnya dalam surah Ali Imran ayat 133, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu mencapai
mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi dan disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Lalu di lanjutan ayat ini Allah menjelaskan lagi, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu di antara tanda-tanda orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang senantiasa berinfak, menafkahkan hartanya, baik dia di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfirud dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, mereka menyegerakan untuk mengingat Allah, lalu memohon ampun atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedangkan mereka mengetahui. Ulaika jazaohum maghfiratum min rabbihim wa jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Balasan bagi mereka ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga-surga yang mengalir di bawahnya, sungai-sungai mereka kekal di dalamnya, dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Para pendengar Raw FM yang dirahmati Allah, dari ayat ini dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya di antara tanda-tanda orang-orang yang bertakwa tersebut, yang pertama, melalui ayat ini Allah mengatakan, yaitu orang-orang yang senantiasa menginfakkan hartanya di jalan Allah, baik dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang. Terus menginfakkan hartanya, karena terkadang banyak orang yang mengingat Allah ketika hanya susah saja, setelah dia mendapatkan kesenangan lalu ia lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, senantiasa memberikan maaf kepada orang lain. Apabila ada di antara saudara-saudaranya yang memiliki kesalahan terhadapnya, maka pintu maaf selalu terbuka untuknya, karena ini merupakan salah satu tanda orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah, tidak menyimpan dendam di dalam hatinya, tidak menyimpan rasa dengki di dalam hatinya. Apabila ada saudaranya yang memiliki kesalahan terhadapnya, maka maaflah yang diberikan kepada saudaranya tersebut. Para pendengar Raw FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah, yaitu orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menjalimi diri sendiri, mereka senantiasa selalu segera menyegerakan diri untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu memohonkan ampun atas segala kesalahan yang barusan dia perbuat, karena tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika dengan demikian, maka orang-orang yang memiliki tanda-tanda ketakwaan yang seperti ini, kata Allah di dalam lanjutan ayatnya, merekalah orang-orang yang akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang akan mendapatkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan akan kekal di dalamnya. Para pendengar Raw FM yang dirahmati Allah, adapun kesimpulan daripada tema kita pada kali ini, di dalam bulan suci Ramadan ini, marilah kita manfaatkan di sisa-sisa waktu Ramadan sesuai dengan apa yang dikatakan Allah di penghujung ayat tadi, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka dengan jalan takwa inilah insyaallah di hari yauma la yanfa'u malun wala banun, atau di hari akhir kelak nanti, kita akan bersua dengan Allah Subhanahu wa ta'ala
dalam arti Allah memasukkan kita ke dalam surganya, seperti yang disebutkan Allah dalam surah Ali Imran tadi ayat 136. Nah, mungkin itu saja yang kita sampaikan dalam hal kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, rekan Rau, itu di sesi pertama ya rekan Rau. Nanti masih akan kita lanjutkan sesi kedua, tentunya di tema menggapai derajat takwa di bulan Ramadan bersama Al-Ustadz Ridwan Harun Harahap SPDI. Jangan kemana-mana, tetap di 105 Raw FM Your Lifestyle. 105 Raw FM Your Lifestyle masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang Sidimpuan. Ya rekan Raw, masih bareng Sri pastinya dan juga Al-Ustadz Ridwan Harun Harahap SPDI, tentunya di tema menggapai derajat takwa di bulan Ramadan. Nah, buat rekan Raw yang mungkin punya pertanyaan seputar tema kita atau mungkin seputar pertanyaan di bulan Ramadan ini, yang mungkin pertanyaan puasa atau apapun itu, boleh silahkan bergabung di 082299996105. Kirimkan pertanyaan Anda melalui via chat WhatsApp kita dan nantinya akan dijawab oleh Al-Ustadz Ridwan Harun Harahap SPDI. Nah Ustadz, kita lanjutkan kembali ya seputar tausiah di tema menggapai derajat takwa di bulan Ramadan tadi. Kepada Ustadz, Sri persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik pemirsa Raw FM yang dirahmati Allah, kita sambung kembali penjelasan tausiah yang telah disampaikan tadi mengenai derajat takwa. Ya, dalam surah Ali Imran tadi sudah jelas Allah mengatakan di situ ada 3 tanda orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kita perhatikan dulu, apakah definisi ataupun pengertian daripada takwa ini. Kalau di dalam khutbah Jumat itu merupakan salah satu rukun khutbah yang harus disampaikan khatib, yaitu mengajak takwa kepada para jamaahnya. Makanya itu sering disampaikan oleh para khatib kita, ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Selalu mengajak kita untuk bertakwa. Lalu kalau kita definisikan, kalau kita artikan daripada arti takwa itu adalah sendiri, kita berusaha untuk melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah. Itulah makna sederhananya apakah pengertian takwa itu sendiri. Kalau Imam Al-Ghazali mengatakan bahwasanya takwa itu adalah at-taqwa huwal khawfu minal jalili. Takwa adalah takut terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Imam Al-Ghazali melanjutkan, wal qana'atu bil qalil. Takwa itu kata Imam Al-Ghazali, qana'ah terhadap yang sedikit. Artinya adalah menerima apa yang diberikan Allah terhadap, sehingga apapun yang dia terima, apapun yang dia miliki, dia qanaah untuk menerimanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Imam Al-Ghazali mengatakan lagi, wal isti'adadu liyaumir rahili, dan orang yang bertakwa itu akan mempersiapkan dirinya untuk hari berlayar nanti. Imam Al-Ghazali memakai kata berlayar di sini adalah yang perumpamaan sebagai untuk mempersiapkan diri, bekal untuk menuju hari kelak, hari akhir kelak nanti. Oleh karena itu, Imam Al-Ghazali menekankan kepada kita selaku umat Islam untuk mempersiapkan bekal diri kita nanti menuju akhirat. Maka Imam Al-Ghazali tadi ada mengatakan 3
bahwasanya tanda orang yang bertakwa itu yang pertama, kita senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja pun kita berada. Sehingga ketika kita dalam kesendirian, kita takut kepada Allah. Ketika kita berada di dalam keramaian, kita takut kepada Allah. Karena banyak orang ketika di hadapan manusia, ketika di hadapan orang banyak, itu dia tidak takut kepada Allah. Kan tetapi ketika dia bersendiri, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ataupun sebaliknya, ketika dia sendiri, dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika di depan orang-orang banyak, di depan orang-orang ramai, dia merasa dirinya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqullaha haitsu ma kuntum." Bertakwalah kamu pada Allah di mana saja pun kamu berada. Kemudian yang kedua kata Imam Al-Ghazali tadi, al-qanaah yaumi bil qalili. Qanaah terhadap hal-hal yang sedikit. Apapun yang diberikan Allah kepada kita, mari kita terima dengan hati yang lapang. Jangan kita mengupat, bahkan mengatakan Allah tidak adil. Kan tetapi perlu kita pikirkan juga bahwasanya apa yang diberikan Allah kepada kita, apa yang kita peroleh dalam keadaan saat ini, maka itulah yang terbaik untuk kita. Karena belum tentu andaikan Allah memberikan rezeki yang banyak kepada kita, belum tentu kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang memiliki harta yang berlebih, mungkin dia sudah mampu untuk mengemban itu semua. Dan mungkin barangkali orang-orang yang belum diberikan Allah rezeki yang berlebih, barangkali Allah menganggap orang tersebut belum mampu untuk mengemban amanah tersebut. Akan tetapi apa saja yang diberikan Allah terhadap kita, itu merupakan segala ujian ataupun cobaan terhadap kita. Terkadang bahkan anak, istri, semua yang kita miliki itu merupakan cobaan, ujian bagi kita. Apakah kita mampu mendidik mereka? Apakah kita mampu membimbing mereka? Apakah kita mampu untuk mengikutkan mereka kepada visi dan misi kehidupan kita selaku hamba Allah, yakni membawa mereka ke dalam kehidupan yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rekan Raw FM di mana saja pun Anda berada. Kemudian yang ketiga tadi kata Imam Al-Ghazali, yaitu mempersiapkan diri bekal menuju hari akhirat. Artinya segala perintah-perintah yang diperintahkan Allah kepada kita, mulai itu perintah salat, perintah puasa, dan perintah yang lainnya, marilah kita laksanakan dengan hati yang ikhlas. Karena dengan hati yang ikhlas, niat yang ikhlas, itulah yang menjadi syarat utama diterimanya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada dua hal yang menjadi syarat pada Allah Subhanahu wa taala, syarat diterimanya amal ibadah yang kita lakukan. Yang pertama itu adalah niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan yang menjadi syarat yang kedua bahwasanya ibadah atau amalan yang kita lakukan itu harus sesuai dengan syariat dan tuntunan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Bila mana syariat atau ibadah yang kita laksanakan itu tidak ada tuntunan dari Rasulullah SAW, maka ibadah tersebut bisa dikatakan tidak diterima ataupun ditolak. Rekan Raw FM di mana saja pun Anda berada. Kemudian dalam hal menggapai derajat takwa di bulan suci Ramadan ini, maka seperti yang dikatakan Allah dalam ayat tadi, la'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka segala amal ibadah banyak kita dapatkan di bulan suci Ramadan ini, dan banyak juga ataupun ada ibadah yang khusus
diberikan Allah kepada kita di bulan suci Ramadan ini yang tidak bisa kita temukan di bulan-bulan lainnya, yaitu Qiyamul Lail. Apakah Qiyamul Lail ini? Apakah itu hanya sekedar sholat tahajud saja, kemudian sholat witir dan lain sebagainya? Khusus di bulan Ramadan ini Allah perintahkan kita, Allah suruh kita melalui Rasulnya yang menjadi sunnah muakkadah bagi kita selaku umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu melaksanakan ibadah salat tarawih yang merupakan qiyamul lail juga bagi kita, karena dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mendirikan Ramadan, maka Allah akan mengampuni segala dosanya. Pendengar Raw FM yang dirahmati Allah, itulah sambungan daripada tausiah ataupun penjelasan kita dalam tema menggapai derajat takwa di bulan suci Ramadan ini. Oke, baik Al Ustadz dan rekan Raw dimanapun Anda berada yang saat ini sedang mendengarkan kita, baik itu melalui streaming ataupun melalui radio rumah ya rekan Raw, atau mungkin radio mobil nih. Jadi buat Anda yang punya pertanyaan seputar tema kita atau mungkin seputar puasa, boleh silahkan dikirimkan pertanyaan Anda ke via WhatsApp kita di 082299996105. Jangan kemana-mana, kita break dulu sebentar. Just stay in 105 Raw FM, your lifestyle. 105 Raw FM, your lifestyle, masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang Sidimpuan. Nah rekan Raw, masih bersama Sri dan juga Al Ustadz Ridwan Harun Harahap SPDI, tentunya di acara Mutiara Ramadan. Nah ini sudah di sesi ketiga ya Ustadz, dan ini sesi tanya jawab, dan udah ada juga Sri pilih-pilih ya dari via chat WhatsApp, ada 3 pertanyaan yang masuk. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum Pak Ustadz, ada hamba Allah di pintu langit Jahe, mengapa ada orang meninggal wajahnya tersenyum Pak Ustadz? Terima kasih. Pertanyaan pertama tadi dari pintu langit ya. Iya. Mengapa ada orang meninggal wajahnya tersenyum? Nah, ini pertanyaan yang menarik karena ini jarang sekali orang melihatnya. Karena kalau kita sering melihat orang-orang yang sedang menghadapi sakaratul maut ataupun hendak meninggal dunia, itu banyak sekali modelnya. Ada yang sempat mengucapkan 2 kalimat syahadat, ada yang setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat seperti yang disampaikan ini tadi, wajahnya mengeluarkan senyuman. Jadi itu kenapa Ustaz? Jadi itu kita sering sebenarnya meminta kepada Allah untuk pada akhir hayat kita supaya dihabiskan dalam keadaan husnul khatimah ya. Jadi kalau ketika ada orang yang meninggal tersenyum wajahnya, ini bisa kemungkinan besar merupakan tanda-tanda bahwa beliau itu menghadapi sakaratul maut dengan tenang dan menghadapi husnul khatimah. Karena masih banyak lagi beberapa tanda yang apabila seorang jenazah itu sudah dikatakan husnul khatimah, dan banyak pula tanda-tanda dikatakan seseorang itu ketika di akhir hayatnya dia dalam keadaan su'ul khatimah. Itu tadi diantaranya ya. Oke, baik, semoga sudah terjawab ya hamba Allah dari pintu langit Jaya. Oke, lanjut pertanyaan kedua, ada Ismail di Selandit. Nah pertanyaannya, bagaimana cara meningkatkan takwa? Ya, nah, pertanyaan berikutnya ini tadi dari mana ya? Enggak dikatakan dari mana ya? Bagaimana? Dari Silandit. Dari Silandit. Ya, bagaimana cara meningkatkan takwa? Ya, seperti dengan judul kita atau tema kita pada sore hari ini, yaitu menggapai ketakwaan di bulan Ramadan. Jadi salah satu caranya adalah disinilah kesempatan kita, atau di bulan inilah
kesempatan kita untuk lebih mudahnya mencapai tingkat ketakwaan ini. Kenapa? Di antaranya adalah dengan melaksanakan ibadah puasa. Karena dalam ibadah puasa itu kita selalu menjaga hal-hal yang bersifat negatif. Ya, kita selalu menjaga mata, menjaga telinga, menjaga mulut kita tidak membicarakan aib orang lain. Maka dengan demikian sekaligus kita melatih diri kita untuk meninggalkan hal-hal yang dilarang dalam agama kita. Jadi caranya yang pertama adalah mari kita niatkan dengan benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dalam pelaksanaan ibadah puasa di bulan Ramadan ini, betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam sebuah hadis itu Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis qudsi bahwasanya seluruh amal ibadah itu maka akan dibalas dengan pahala kebaikan bagi orang yang melaksanakannya, kecuali puasa. Kata Allah dalam hadis qudsi itu, kalau puasa akulah yang akan membalasnya nanti. Ya. Oke, baik, terima kasih Ustadz. Semoga pertanyaan dari Ismail di Silandit sudah terjawab ya. Nah, di pertanyaan ketiga ada dari Fatma di ujung Padang dengan pertanyaan, apa yang dilakukan seorang mukmin untuk mencapai derajat takwa? Ya, pertanyaan yang ketiga ini hampir sama ya dengan pertanyaan yang kedua. Mungkin sebagai tambahan saja. Yang pertama tadi bagaimana cara meningkatkan takwa, ya. Kemudian yang kedua apa yang kita lakukan sebagai seorang mukmin untuk mencapai derajat takwa ini. Ya, seperti yang kami sampaikan tadi, bahwasanya takwa itu kita berupaya dengan semaksimal mungkin untuk melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah. Jika kedua hal ini sudah benar-benar kita laksanakan, mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah, maka insya Allah derajat takwa itu akan kita capai. Salah satunya dengan usaha kita di dalam bulan suci Ramadan ini, karena banyak ibadah-ibadah yang dilipat gandakan Allah pahala kebaikannya di bulan suci Ramadan ini. Di antaranya mungkin banyak membaca Al-Quran, banyak bersedekah, banyak berzikir kepada Allah, dan banyak mengerjakan ibadah-ibadah salat sunnah seperti yang disampaikan tadi, di antaranya salat tarawih, witir, tahajud, duha, dan lain-lain sebagainya. Oke, baik, sudah terjawab ya semua pertanyaan dari rekan Roh FM dimanapun berada yang bergabung di Mutiara Ramadan edisi Sabtu 1 Mei 2021. Nah, untuk kesimpulan boleh disampaikan Al Ustadz sebelum kita closing ya. Ya, untuk kesimpulan dari materi kita pada sore hari ini, yaitu tentang derajat takwa di bulan Ramadan, karena merupakan inilah intisari daripada pelaksanaan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Apabila kita benar-benar melaksanakan ibadah puasa karena Allah Ta'ala dengan berusaha bukan hanya sekedar mempuasakan kita dari tidak makan dan tidak minum, akan tetapi kita benar-benar mempuasakan seluruh anggota tubuh kita, mempuasakan tangan kita, mempuasakan mata kita, mempuasakan telinga kita dan anggota tubuh kita yang lain. Maka insya Allah puasa kita tersebut akan dapat menghantarkan kita kepada derajat takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, baik, itu dia kesimpulan di tema kita pada sore hari ini ya rekan Rau. Nah, Al Ustadz boleh disampaikan salam untuk closing kita di Mutiara Ramadan sore hari ini. Ya, untuk sebagai salam perjumpaan kita di akhir daripada acara ini, mari kita terus berusaha, berupaya untuk tetap semangat, baik jiwa maupun raga kita, tetap jaga kesehatan untuk melaksanakan ibadah pada bulan suci Ramadan ini,
agar kita nantinya dapat menjadi orang-orang yang menjadi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, baiklah, kita tutup acara Mutiara Ramadan pada sore hari ini. Dan jangan kemana-mana rekan Rau, tetap di 105 Raw FM, Your Lifestyle.